Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan membahas terkait dengan fungsi pengorganisasian dalam kemakmuran masjid. Yang pertama yang perlu saya sampaikan yaitu apa itu fungsi pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian yaitu proses mengatur tugas, proses mengatur wewenang, dan proses mengatur tanggung jawab setiap individu dalam manajemen masjid menjadi satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Nah, ini adalah definisi dari pengorganisasian. Ya, ini kata kuncinya adalah proses mengatur tugas, mengatur wewenang dan tanggung jawab pada setiap individu, serta membagi tugas-tugas sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, ini adalah pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian itu nomor 2 setelah perencanaan, ya. Urutannya menurut JR Terry yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Setelah ada planning perlu organizing. Yang kedua, seberapa sih pentingnya fungsi pengorganisasian? Kalau kita lihat, ya, kata kunci dari fungsi pengorganisasian yaitu mengatur, membagi. Jadi penting karena mengatur sumber daya, mengatur agar tepat, mengatur agar segala sesuatu berjalan dengan semestinya, sesuai dengan yang direncanakan. Kalau kita lihat keahlian seseorang itu berbeda-beda, juga ilmunya berbeda-beda, motivasinya berbeda-beda, bahkan tingkah lakunya pun berbeda-beda, hampir semuanya berbeda. Sementara mereka harus bekerja sama, maka diperlukan fungsi pengorganisasian, yaitu membagi tugas dan wewenang sesuai dengan keahliannya. Kalau di masjid yang ahli agama, ahli fikih, ahli Quran, ahli hadis, ya tugasnya sebagai apa? Sebagai koordinator di bidang peribadatan, kan gitu. Kalau dia itu keahliannya di bidang akuntansi, ya diletakkan saja sebagai bendahara. Kalau dia ahli di bidang peralatan, bidang listrik, bidang perlengkapan, ya letakkanlah dia di bidang perlengkapan masjid. Yang sukanya bersih-bersih,
telaten membersihkan, ya tugasnya adalah di bidang kebersihan. Nah, ini adalah pentingnya dari pengorganisasian. Jangan sampai dalam pengorganisasian kita terbalik-balik, ya. Terbalik-balik, yang tidak ada ilmunya, tidak punya ilmu, dikasih bidang yang tidak sesuai. Nah, ini akan menimbulkan kekacauan. Nah, itu adalah pentingnya fungsi pengorganisasian. Lalu yang ketiga, manfaat dari fungsi pengorganisasian. Yang pertama, manfaatnya apa? Mempermudah koordinasi antar pihak dalam kelompok. Ya, jadi ini mudah. Ketika ada sesuatu hal yang perlu dikerjakan, maka seorang pimpinan harus koordinasi dengan kelompok yang berkompeten dengan apa yang akan dikerjakan. Nah, ini, ya. Ketika dalam sebuah masjid, contoh saja, air tidak mengalir, maka seorang pimpinan atau ketua takmir harus koordinasi dengan bidang perairan atau bidang rumah tangga. Kalau misalkan dalam suatu masjid itu adzan sering terlambat, kadang tidak ada imam, yang mengimami itu apa adanya, tidak ada imam yang pasti, maka seorang ketua harus koordinasi dengan departemen peribadatan. Nah, ini pentingnya adalah pengorganisasian. Ketika ada suatu kendala, maka seorang pimpinan bisa langsung koordinasi dengan pihak terkait. Yang kedua, manfaatnya apa dari fungsi pengorganisasian? Pembagian tugas sesuai dengan kondisi masing-masing orang. Ini penting. Kalau suatu pekerjaan dilakukan oleh ahlinya, itu akan punya manfaat, punya hasil yang maksimal. Berbeda, ya, kalau sebaliknya, kata Rasulullah SAW, sesuatu yang dikerjakan dengan orang yang tidak punya keahlian di bidangnya, maka tunggulah kehancurannya. Nah, ini pesan Nabi seperti itu. Maka sangat bermanfaat fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, manfaat dari fungsi pengorganisasian, setiap individu mengetahui apa yang akan dilakukan. Tentu, karena dalam pengorganisasian ada pembagian tugas. Si A punya tugas apa, si B punya tugas apa, si C punya tugas apa. Maka dia akan berjalan sesuai dengan alurnya, sesuai dengan jalurnya. Jangan sampai dalam organisasi masjid semua dikerjakan oleh satu orang. Nah, ini berarti pengorganisasiannya tidak berfungsi. Mau adzan orang itu, imam itu juga, kebersihan itu juga, terus ngecat dia juga. Nah, ini berarti
pengorganisasian masjid tidak berjalan dengan baik. Manfaat fungsi pengorganisasian yang keempat yaitu mempermudah pengawasan. Nah ini, mempermudah pengawasan. Ketika ada sebuah kegiatan, maka pimpinan melakukan pengawasan sesuai dengan tujuan yang akan dikontrol. Ya. Ada kendala X, sebabnya Y, ya dah. Apa solusinya? Lalu yang terakhir, apa perubahannya? Nah ini ya, mempermudah pengawasan. Ketika ada kendala, seorang ketua bisa langsung mengambil solusinya. Misalkan dalam sebuah masjid, ya, ketika waktunya khotbah, speaker tidak bisa berbunyi. Nah, ini terjadi kekacauan, kendala. Apa yang perlu dilakukan? Oh, ini tugasnya seksi perlengkapan, seksi rumah tangga. Maka seorang pimpinan langsung melakukan kontrol kepada yang bertugas. Yang bertugas selalu mencari penyebab. Setelah ternyata ada kabel yang putus, dikasih solusi, cari solusi. Apa solusinya? Menyambung kabel. Setelah itu hasilnya speaker bisa berbunyi lagi, ya. Yang kelima, manfaat fungsi pengorganisasian yang tak kalah pentingnya yaitu memaksimalkan manfaat spesialisasi, ya. Memaksimalkan manfaat spesialisasi. Jadi dalam pengorganisasian tersebut setiap orang punya spesialis sendiri-sendiri, ya, punya keahlian, punya ilmu. Ketika dia dikasih tugas sesuai dengan keahlian dan keilmuannya, maka dia semakin maksimal, ya, dia semakin maksimal kemampuannya. Ya, kalau kita ada seseorang yang ahli di bidang agama dikasih tugas sebagai seksi bidang peribadatan, maka dia semakin spesialis, semakin maksimal keahliannya. Ada yang belum diketahui dia belajar, ada yang belum bisa dia belajar lagi, sehingga maksimal, semakin maksimal spesialisasi dari pribadi-pribadi yang dikasih tugas. Yang selanjutnya, manfaat dari fungsi pengorganisasian yaitu efisiensi biaya. Ya, dengan adanya pengorganisasian, biaya bisa ditekan sesuai dengan kebutuhan, tidak asal mengeluarkan dana. Karena apa? Dengan adanya pengorganisasian, ada orang yang bertugas di masing-masing lini, maka akan terurai, terlihat estimasi dana yang harus dikeluarkan di dalam sebuah kegiatan, ya. Yang terakhir, dengan adanya pengorganisasian, nah ini yang tak kalah pentingnya, hubungan antar individu, antar pribadi semakin rukun. Nah, karena mereka sadar mereka punya tugas masing-masing, tapi mengerjakan dalam satu hal yang sama, maka mereka saling
berhubungan, saling koordinasi, sehingga apa? Hubungan antar individu semakin rukun. Ya. Kalau saya gambarkan misalkan dari fungsi pengorganisasian itu, yaitu yang pertama, pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana. Pendelegasian wewenang dari manajemen puncak kepada manajemen pelaksana. Yang kedua, manajer puncak bisa mengkoordinasikan semua kegiatan. Manajemen puncak bisa mengkoordinasikan semua kegiatan. Yang ketiga yaitu adanya pembagian tugas yang jelas, ya. Ini yang perlu diperhatikan teman-teman terkait dengan fungsi pengorganisasian. Terkait dengan proses, ya, ini proses fungsi pengorganisasian itu ada 5. Yang pertama, dalam pengorganisasian prosesnya harus mengacu pada rencana dan tujuan. 1. Mengacu pada rencana dan tujuan. Yang kedua, merinci tugas utama. Yang ketiga, membagi tugas kepada individu. Yang keempat, mengalokasikan sumber daya. Dan yang kelima, evaluasi strategi pengorganisasian. Nah, ini yang perlu diketahui teman-teman. Tadi kalau saya singkat itu prosesnya 3. Kalau kita jabarkan lagi ada 5. Saya ulangi lagi. 1. Mengacu pada rencana dan tujuan. 2. Merinci tugas utama. 3. Membagi tugas kepada individu. 4. Mengalokasikan sumber daya. 5. Evaluasi strategi pengorganisasian. Demikian, ya, kuliah manajemen masjid dengan pokok bahasan yaitu fungsi pengorganisasian untuk kemakmuran masjid. Wallahu a'lam bishawab.